kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh merenungkan firman-Mu dalam kesempatan hari ini. Mengalir kuasa-Mu atas setiap kami dimanapun saat ini kami berada Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, biar urapan Tuhan atas setiap kami. Amin. Berikan kami pengertian yang baru akan firman-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan, biar kami boleh menerima rema yang baru. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini tanggal 1 Januari 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan melangkah dengan iman. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Galatia 3 ayat yang ke-11. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu di dalam satu pasal. Saya akan bacakan dalam Galatia 3 ayat 11 demikian firman Tuhan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup karena iman. Pada renungan hari ini kita akan memperhatikan dua hal, yakni hukum Taurat bagi orang Kristen dan dibenarkan karena beriman. Apa yang dimaksud dengan Taurat? Taurat artinya pedoman hidup Allah, mencakup hukum moral, sipil, dan keagamaan. Taurat juga berarti pengajaran yang disampaikan kepada orang lain. Anak Taurat artinya setiap orang yang sedang menerima pembelajaran tentang Taurat. Berikutnya, Taurat berarti bimbingan Tuhan bagi manusia. Buku apa saja yang tergolong pada kitab Taurat? Yang termasuk pada kitab Taurat ialah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dalam pengertian umum, seluruh kitab yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama sering juga disebut Taurat Tuhan atau Firman Tuhan dalam Mazmur 1 dan Mazmur 119. Dapat juga disebut bahwa Taurat adalah inti dari seluruh kitab Perjanjian Lama. 10 perintah adalah kesimpulan Taurat, yakni mengasihi Allah dan sesama. Perintah pertama sampai dengan keempat untuk mengasihi Allah, dan perintah 5 sampai dengan 10 untuk mengasihi sesama. Hal inilah yang menyebabkan bangsa Israel menghafal bahkan mempelajari Taurat secara sungguh-sungguh. Apa fungsi Taurat bagi orang Kristen saat ini? Pertama, menyadarkan setiap orang bahwa adanya manusia pertama karena dicipta oleh Allah. Banyak hikayat tentang asal mula manusia yang tersebar ke berbagai bangsa, bahkan sampai masa kini. Ada yang mengatakan bahwa manusia adalah hasil perjumpaan dewa langit dan dewa dunia tengah. Ada yang mengatakan bahwa manusia berasal dari letusan bambu. Ada yang mengatakan bahwa manusia dicipta oleh dewa dari berbagai sumber yang terdapat pada alam semesta, seperti sedikit dari matahari, bulan, bintang, air, hewan, dan tanah, serta masih banyak lagi. Tetapi Taurat berkata bahwa adanya manusia karena dicipta oleh Allah berdasarkan gambar dan teladannya sendiri. Lalu yang kedua, Taurat menyadarkan seluruh manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Hal ini menyebabkan manusia jauh dari Allah, terpisah oleh Allah, akhirnya diperbudak oleh dosa. Karena dosa, manusia mengalami kehidupan yang begitu berat. Dosa tidak hanya sekedar pelanggaran manusia akan perintah Allah, tetapi menyebabkan manusia menjalani kehidupan tanpa memiliki landasan kepribadian yang kokoh. Dosa membuat manusia terikat, diperhamba, dan diperbudak. Manusia tidak memiliki kekuatan apapun untuk melepaskan diri dari lilitan dosa. Manusia membutuhkan sosok yang tidak berdosa menjadi tumbal untuk menggunakan hukum akibat perbuatan dosa manusia. Lalu yang ketiga, Taurat mencegah manusia untuk berbuat dosa. Taurat memperlihatkan hal-hal yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan manusia dalam menjalani kehidupan. Taurat memberi rambu-rambu kehidupan dalam menjalani kehidupan. Taurat melarang setiap orang untuk berbuat dosa, supaya manusia tetap berada dalam lingkungan kehidupan yang diharapkan. Lalu yang keempat, Taurat juga menghakimi. Terdapat 613 isi Taurat yang dapat diperlakukan dan yang tidak.
Taurat menganjurkan hal-hal apa yang akan dilakukan, tetapi juga diberi petunjuk untuk menghukum setiap orang yang melanggar peraturan yang dikandung. Semua konten hukum moral, sipil, dan keagamaan telah dicantum di dalamnya. Lalu yang kelima, hukum Taurat menuntun setiap orang untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki Allah sampai Yesus Kristus datang. Apakah Taurat menunjukkan akan kedatangannya? Firman Tuhan menjanjikan Yesus Kristus akan datang. Yesaya 53 sangat jelas mengungkapkan hal ini. Yesaya 53 tidak menunjukkan kepada pribadi siapapun kecuali Yesus Kristus. Yesus menjalankan seluruh isi Taurat. Setitik pun tentang Taurat tidak ada yang ditiadakan Yesus. Demikianlah Taurat menuntun setiap orang dalam menjalani kehidupan sampai Yesus Kristus mewujudkan keselamatan. Hal kedua yang akan disampaikan pada paparan singkat ini ialah orang benar akan hidup karena iman. Apakah orang berdosa memiliki kemampuan melakukan sesuatu menjadi pribadi yang benar dengan upaya sendiri? Apakah orang berdosa dapat membersihkan diri sendiri? Jawabannya tidak mungkin. Jika orang berdosa berupaya membersihkan diri dari keberdosaannya, bukan kebenaran yang akan muncul, tetapi akan menambah keberdosaan manusia itu sendiri. Dalam kegelapan tidak dapat menuntun orang lain, seperti pepatah mengatakan, orang buta tidak dapat menuntun orang buta. Apa yang membuat orang berdosa dibenarkan? Jawabannya adalah beriman pada panggilan Tuhan. Tanpa dipanggil, orang berdosa tidak mungkin mendapat kesempatan untuk percaya. Dipanggil adalah dasar untuk percaya kepada Tuhan. Sebagai contoh, sama seperti semua manusia telah berdosa dalam Roma 3:23. Demikian juga dengan Abraham, tinggal di lingkungan penyembahan berhala, tetapi ia percaya pada panggilan Tuhan. Percayanya yang membenarkan, bukan perbuatannya. Iman yang membenarkan, beriman kepada Kristus yang menyelamatkan. Setiap orang menyadari sesungguhnya bahwa dirinya adalah pendosa yang sangat besar. Saat dipanggil oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, akan merasakan anugerah yang sangat besar berlaku atas dirinya. Meyakini anugerah yang sangat besar karena menyadari dirinya sebagai pendosa di hadapan Tuhan yang Maha Suci. Oleh karena itu, mari kita menyadari bahwa panggilan Tuhan atas setiap kita adalah pintu masuk untuk menerima pembenaran. Percaya pada panggilan Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, belajar terus-menerus menjalani kehidupan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan terus-menerus, mentaati Tuhan dan firman-Nya, setia mengabdikan diri kepada Tuhan sepanjang hidup, menjalani kehidupan setiap hari dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang berdaulat penuh atas segala sesuatu. Inilah yang dimaksud dengan melangkah, berjalan, dan melakukan segala sesuatu berdasarkan iman. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami memulai hidup kami yang baru di tahun 2025 Tuhan. Kami akan melangkah dengan iman. Kami akan melangkah dengan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan setiap langkah kami itu hanya seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Biarlah Tuhan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Kau karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup karena iman. Biarlah kami hidup karena iman. Biarlah hidup kami hidup yang menyenangkan Kau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merema selalu di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.